8 ayat 12 sampai ayat 13. Karena tadi Bapak Pendeta menyampaikan kepada saya sekitar jam 12 bahwa beliau tidak bisa menyampaikan firman, sehingga saya coba untuk mempersiapkan eksposisi kita, tapi saya tidak sempat untuk membuat slide, ya, sehingga mungkin kita nanti mohon bantuan kita untuk tetap membuka Alkitab, karena nanti akan ada banyak ayat yang akan kita semua lihat bolak-balik. Mungkin agak lama, tetapi karena saya tidak siapkan slide, tapi tidak masalah. Baik, kita akan membaca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 12 dan ayat 13. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita semua yang sore hari ini tidak saja menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum saya membahas tentang teks kita perlu melihat secara garis besar tentang pasal 8. Ya. Sebenarnya Roma pasal 8 ini bicara tentang apa? Ya, pada minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu tepatnya, itu saya sudah mengeksposisi teks dari Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Ya. Nah, di dalam eksposisi saya atau di dalam gambaran besar dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, itu paling tidak ada 5 pekerjaan Roh Kudus, ya, kepada orang percaya. Kalau teman-teman yang tidak sempat hadir, saya akan mengulang secara cepat. Ya. Pada teks Roma pasal 8 ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana peran Roh Kudus, ya, bagi orang percaya. Ya. Kenapa Paulus bicara tentang peran Roh Kudus? Karena di dalam teks-teks sebelumnya kita sudah belajar bahwa manusia tidak mungkin bisa selamat dengan Taurat, atau tidak mungkin bisa selamat dengan sunat, ya, atau tidak bisa selamat dengan melakukan amal atau pekerjaan atau perbuatan baik. Manusia hanya bisa diselamatkan melalui anugerah. Dan di dalam anugerah itu ada 2 pribadi yang bekerja, ya, yang sangat aktif bekerja. Yang pertama adalah pribadi Yesus Kristus, itu sudah kita baca di pasal 3, pasal 4. Dan yang kedua, di dalam pasal 8 ini Paulus berbicara secara khusus tentang peran pribadi Roh Kudus di dalam keselamatan manusia. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian membaca teks kita di dalam Roma pasal 8, ya, saya minta kita memperhatikan ayat Alkitab kita. Ada 5 peran Roh Kudus kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 11. Yang pertama adalah melahirbarukan. Ya, itu di dalam ayat 1 dan ayat 2. Di sana dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ayat 2 dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan ini juga berbicara atau merujuk tentang melahirbarukan. Ya, jadi peran Roh Kudus dalam orang percaya, dalam keselamatan, itu yang pertama adalah melahirbarukan. 2 minggu lalu saya sudah jelaskan melahirbarukan itu seperti apa. Saya tidak perlu ulang lagi. Lalu peran yang kedua, itu di dalam ayat 5 dan ayat 6, di sana dikatakan, ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi mereka yang punya Roh Kudus akan memikirkan hal-hal yang diinginkan oleh roh. Jadi mereka, Roh Kudus membangkitkan keinginan-keinginan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi selain Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus memberikan keinginan dalam dirinya untuk melakukan kebenaran, untuk hidup dalam kekudusan. Jadi sumber dari perbuatan manusia itu dibangkitkan oleh roh melalui membangkitkan keinginan. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 5 sampai ayat 6. Bahkan ada banyak ayat sudah saya paparkan di 2 minggu yang lalu tentang poin ini. Yang ketiga, yaitu di ayat 8 sampai 9, di sana dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, artinya mereka yang hidup dalam roh pasti berkenan kepada Allah. Ya, jadi semua perbuatan-perbuatan baik itu Roh Kudus mengubah atau menjadikannya berkenan di hadapan Allah.
Jadi setelah Roh Kudus melahir barukan, Roh Kudus memberikan keinginan untuk berbuat baik. Nah, setelah punya keinginan untuk berbuat baik, lalu dia berbuat baik. Ketika dia berbuat baik itu, Roh Kudus mengubah perbuatan baik itu menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Kita tahu bahwa perbuatan baik sekalipun kalau tidak berdasarkan iman kepada Kristus, tetap tidak dihitung oleh Allah. Ya. Jadi perhatikan, dia melahir barukan, dia memberikan keinginan, dasar keinginan itu orang percaya bisa melakukan kebaikan, dan di dalam melakukan kebaikan Roh Kudus mengubah itu, tadinya tidak berkenan kepada Allah, kini berkenan kepada Allah. Itu bisa kita lihat dalam ayat 8 dan ayat 9. Ya. Lalu yang keempat, peran Roh Kudus itu secara spesifik di dalam ayat 9, ya. Di sana dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus memastikan kita menjadi milik Kristus. Dia tidak saja melahir barukan yang pertama, dia tidak saja membangkitkan keinginan untuk melakukan kebenaran, dia tidak saja mengubah setiap perbuatan baik menjadi berkenan di hadapan Tuhan, tetapi dia memastikan bahwa kita menjadi milik Kristus. Itu pekerjaan Roh Kudus yang keempat. Ya. Dan yang kelima terakhir, yaitu di ayat yang ke-11, di sana dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini saya sudah memberikan 3 penafsiran terkait dengan ayat ini 2 minggu yang lalu. Ya, ada yang menafsirkan tentang itu bicara tentang hidup yang akan datang, ada yang bicara tentang hidup yang sekarang, ada yang bicara tentang hidup yang akan datang juga hidup yang sekarang. Jadi ada 3 kelompok yang menafsir ayat ini. Ya, jadi ada 5 peran Roh Kudus di dalam teks dari ayat 1 sampai ayat 11. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat 12. Lalu di situ dikatakan jadi, ada kata pembukaan. Jadi, itu artinya apa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Artinya setelah Roh Kudus sudah berkarya dari ayat 1 sampai ayat 11 ada 5 karya Roh Kudus, ya. Jadi itu maksudnya adalah bicara tentang karena Roh Kudus sudah berkarya, maka dampaknya itu kira-kira bicara begitu, ya. Jadi ketika dia berbicara dan membuka dengan kata jadi, itu merujuk kepada setelah 5 poin yang sudah dikatakan di ayat 1 sampai dan ayat 11 itu, terus kemudian dampaknya apa? Nah, hari ini atau teks kita dalam ayat 12, kita akan berbicara tentang 3 dampak yang akan lahir ketika Roh Kudus melakukan 5 karya. Ya, ketika Roh Kudus melakukan 5 karya di dalam ayat 1 sampai ayat 11, maka ada 3 dampak yang terjadi berdasarkan teks bacaan kita. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 12. Di sana dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Berhutang. Ya. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Nah, dia gantung di situ. Harusnya kan dia tambah, tetapi menurut roh. Kira-kira begitu ya. Tapi dia gantung. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Dia ketika dia tulis bilang kita adalah orang berhutang, dia tidak tulis bilang berhutang kepada siapa. Dia hanya bilang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Dia hanya titik di situ. Jadi dengan sendirinya kita bisa menyimpulkan bahwa maksud Paulus di sini adalah kita adalah orang berhutang kepada Allah. Ya, kita adalah orang berhutang kepada Allah. Jadi ketika Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita, membawa kita kepada keselamatan, maka dampaknya apa bagi orang percaya? Dampaknya adalah kita menjadi harus memikirkan atau harus merefleksikan bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang di hadapan Allah. Ya. Berhutang pada Allah karena memang Allah telah mengerjakan seluruh karya keselamatan. Ya. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, bahkan melalui peran Roh Kudus sudah melakukan 5 peran yang tadi sudah 5 aksi yang sudah kita belajar di sana. Arti berhutang pada Allah itu apa sebenarnya? Di dalam bahasa Yunani, kata berhutang itu adalah opelites. O-P-H-E-I-L-E-T-E-S. Opeiletes. Ya. Kata ini muncul di dalam Alkitab sebanyak 7 kali. Ya. Kata ini berarti orang yang berhutang, artinya orang yang berkewajiban
melakukan sesuatu, berkewajiban melakukan sesuatu. Jadi karena Roh Kudus sudah melakukan 5 hal, melahirbarukan, membangkitkan keinginan, mendorong kita mengubah keinginan perbuatan baik menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, dan juga 2 poin yang lain, maka ya kita berkewajiban untuk melakukan sesuatu kepada Allah. Ya, makanya dengan bahasa di situ dibilang kita berhutang. Ya. Berhutang itu dalam bahasa Yunani yaitu opeiletes, yang artinya orang yang berkewajiban melakukan sesuatu atau merasa berkewajiban untuk melakukan sesuatu karena didorong oleh rasa bersalah atau didorong oleh ucapan terima kasih. Ya. Jadi setelah Roh Kudus sudah melakukan 5 hal, ya, respon orang percaya apa? Respon orang percaya yaitu kita berkewajiban untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita itu berhutang kepada Tuhan. Ya. Artinya kita berhutang kepada Tuhan adalah dalam bahasa Yunani yang dikatakan kita harus atau kita adalah pribadi-pribadi yang berkewajiban melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Ini bukan melakukan suatu kewajiban dengan terpaksa karena takut neraka. Ya. Ini juga bukan melakukan satu kewajiban karena ingin masuk surga. Tidak. Ya. Lagu Dewa 19 itu kan dia bilang, jika surga dan neraka tak pernah ada, maukah kau bersujud kepadanya? Ya. Kebanyakan orang berbuat kebenaran itu tujuannya atau motivasinya digerakkan oleh 2 hal. Ingin masuk surga atau takut masuk neraka. Biasanya begitu. Apakah ini motivasi yang salah? Tidak juga. Memang semua orang pengen masuk surga dan tidak mau dihukum. Tetapi motivasi yang benar, yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah kita berbuat baik itu bukan untuk masuk surga, tetapi karena Tuhan sudah buat baik kepada kita. Kita berkewajiban, kita berhutang. Ya. Artinya kita harus membayar sesuatu kepada Tuhan. Melalui tenaga kita, melalui waktu kita, melalui pikiran kita. Ini bukan dengan dasar karena takut dihukum atau ingin mendapatkan sesuatu, tapi suatu rasa wajib untuk melakukan. Karena Allah telah lebih dulu melakukan sesuatu pada diri kita. Amin ya. Ya. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan Allah, sebagai orang-orang sudah ditebus darah Kristus, Roh Kudus bahkan melakukan 5 karya besar dalam diri kita, maka kita adalah orang-orang berhutang. Kalau hutang itu kan wajib dibayar. Ya. Kalau teman-teman punya, ya Joy Mama ini kan paling banyak utang. Ya. Ada satu orang banyak utang di dia ya. Ya, ada satu quote yang bilang ada beberapa hal yang paling sulit kita lupakan. Salah satunya adalah utang. Ya. Utang itu adalah sesuatu yang ditagih, sesuatu yang dituntut oleh kita. Sehingga kalau ada orang-orang yang sudah diselamatkan, ada orang-orang percaya yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau ikut ibadah, tidak mau berbuat baik, tidak mau menolong sesama, itu adalah dia menunjukkan dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena sejatinya semua orang yang dimerdekakan oleh Tuhan itu harus atau berkewajiban. Ya, kita adalah orang-orang berhutang. Ya. Kalau saya mencatat ada beberapa ciri orang yang memiliki rasa seperti ini. Kalau teman-teman punya rasa dalam diri bahwa kita adalah orang berhutang, ya. Kalau kita punya rasa dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang berhutang kepada Tuhan, karena Tuhan telah mati dan menyelamatkan kita, kalau kita punya pemikiran seperti itu, yang pertama kita pasti akan berinisiatif. Ya. Kita kan senang kalau orang yang pinjam kita uang lalu berinisiatif mengembalikan. Betul ya? Ya. Orang yang merasa bahwa dirinya berhutang kepada Tuhan, pasti dia akan aktif, berinisiatif melakukan sesuatu. Dia melihat apa yang belum dilakukan, dia akan lakukan. Dia melihat apa yang belum beres, akan dibereskan. Ya. Tidak menunggu perintah, tidak menunggu arahan. Orang yang merasa bahwa dia berhutang, pasti akan berinisiatif. Ini kalau sadar, ya ini kalau sadar ya. Pasti dia akan, kabari, dia kakak minta maaf, saya begini, saya belum ada begini. Itu baru orang yang berutang baik, betul ya. Walaupun tidak bayar juga baik. Yang penting dia ada konfirmasi. Ya, dia ada konfirmasi. Jadi ada satu kawan saya titip lamaran, ya lamaran dari adiknya begitu ke saya untuk dibawa ke Pak PJ Bupati beberapa hari yang lalu. Ya. Saya yang bertanggung jawab untuk mengantar lamaran itu, saya perlu untuk mengupdate perkembangan terkini karena dia sudah
tulis beberapa lamaran, titip di beberapa orang dan hilang begitu saja, tidak ada konfirmasi balik. Sebagai orang yang diberikan amanah tanggung jawab, saya harus mengupdate, kakak hari ini lamaran sudah sampai di sini, kakak hari ini Pak PJ Bupati begini, dia belum sempat. Kalau saya update begitu, dia bilang, kakak saya percaya kakak terlalu baik. Ya, jadi apa yang di sini kita bisa belajar apa? Orang yang berhutang kalau yang baik itu dia kalau update informasi kasih tahu, ya. Artinya dia kalau berinisiatif, pasti teman-teman yang punya pengalaman memberikan utang kepada orang lain, lalu mereka mengkonfirmasi, menginformasikan, hari ini tidak bisa bayar karena begini, ada inisiatif dari dia, pasti kalian juga damai sejahtera, betul ya? Tapi kalau tiba-tiba dia nomor tidak aktif, hilang begitu saja, pasti kalian mengeluh. Ya, pasti begitu. Jadi orang yang tahu diri, orang yang rasa atau memiliki rasa berhutang kepada Tuhan, pasti dia akan berinisiatif. Dia melihat apa yang belum dilakukan akan dilakukan, tidak menunggu perintah atau arahan, tidak melihat kiri kanan, kira-kira orang lain buat atau tidak, saya harus lakukan. Ini adalah orang yang merasa bahwa dia berhutang pada Tuhan. Ya, dia akan melakukan dengan penuh inisiatif. Apa yang bisa dilakukan untuk pekerjaan Tuhan, saya akan lakukan. Apa yang bisa dilakukan untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, akan saya lakukan karena saya orang berhutang di hadapan Tuhan. Ya, itu kalau dia mengerti tentang siapa dirinya. Yang kedua, dia tidak akan mengeluh atau berhitung-hitung dengan Tuhan, karena pemberian Tuhan anugerah keselamatan itu jauh lebih mahal daripada apapun. Ya, semua yang Tuhan berikan anugerah keselamatan itu harganya tidak bisa dibeli oleh manusia, hanya bisa dibayar oleh darah Kristus. Maka ketika dia melakukan berkorban, melakukan sesuatu, tidak ada pengeluhan, ya, karena dia merasakan kebaikan Allah. Ya. Kebaikan Allah itu harganya mahal, sehingga semua yang dilakukan bahkan rasanya kurang untuk pekerjaan Tuhan. Amin ya. Rasanya kurang, ya. Dia sudah melakukan ini itu, tapi rasanya kurang. Saya harus melakukan ini lagi. Ya. Saya sangat salut dengan beberapa kawan-kawan yang sama-sama kita gali lubang, khususnya laki-laki ya, yang orang-orang muda ya. Kakak Nino, kakak Ose, gitu. Bahkan kakak Nino tuh, ayolah kakak Seka, kita tiap hari kerja saja. Karena lu tiap hari datang kerja, saya juga harus ikut kerja. Ya, tidak akan mengeluh dan berhitung-hitung karena kebaikan Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibayar dengan harga apapun. Ya. Dan yang ketiga, dia akan bekerja secara total, dia akan melakukan yang terbaik, memberi dengan sepenuh hati. Ya. Ini adalah ciri kalau seseorang itu sadar kalau dia adalah orang berhutang. Tapi kalau teman-teman malas untuk melayani, tidak mau diberi tanggung jawab, lari dari tanggung jawab, diberi tugas tapi tidak mau, ya. Ini bukti buat teman-teman tidak sadar bahwa teman-teman adalah orang berhutang di hadapan Tuhan. Sehingga bagi orang yang berhutang, setiap tanggung jawab yang diberikan itu adalah satu anugerah. Dia memahami itu sebagai satu anugerah. Karena Tuhan terlalu baik kepada saya. Ya. Dan Tuhan memberikan kepercayaan itu sebagai satu bentuk anugerah yang harus saya kerjakan. Seandainya leader-leader sel group di Joy, seandainya tim inti di Joy, seandainya panitia pembangunan, pengurus yayasan, bekerja dengan rasa berhutang kepada Tuhan, ya, maka pekerjaan Tuhan akan luar biasa. Amin ya. Saya yakin kalau kita semua bekerja dengan perasaan Tuhan kami berhutang luar biasa, keselamatan yang Kau berikan terlalu besar, maka kita akan melakukan yang lebih besar pula. Ya. Kita akan melakukan dengan total, kita akan melakukan dengan penuh sukacita. Kita tidak akan mengeluh, tidak akan berhitung. Karena pekerjaan atau perbuatan Tuhan terlalu besar untuk kita. Ya, Tuhan sudah memberikan banyak sekali anugerah. Lalu apa respon kita? Ya, kalau lagu-lagu persekutuan doa yang tua-tua itu satu lagu saya ingat sekali. Setia-setialah, setia sampai mati ya. Seperti Tuhan Yesus setia sampai, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Mungkin teman-teman juga tahu lagu itu. Apa balasan kita untuk pengorbanan Kristus? Itu yang pertama, yaitu berhutang. Yang kedua, dampak Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kita bisa lihat dalam ayat 12, ayat 13 bahagian akhir. Ya. Di sana dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Dampaknya apa? Ketika Roh Kudus bekerja, melahirbarukan, membangkitkan keinginan berbuat baik, mengubah keinginan itu menjadi sesuatu yang layak di hadapan Tuhan dan dua yang lain, maka kita punya kemampuan untuk mengalahkan atau mematikan dosa. Ya, kita punya kemampuan untuk mengalahkan dosa.
Teks kita bilang apa? Oleh roh kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Oleh roh. Ketika Roh Kudus masuk atau Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya, dia akan diberikan kemampuan untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan dosa. Dosa tidak bisa dilawan dengan kemampuan kita. Dia hanya bisa dilawan dengan Roh Kudus. Ya. Di sel group saya sering mengatakan begini. Keinginan tidak bisa dilawan dengan menahan. Keinginan harus dilawan dengan keinginan. Saya kasih contoh ya. Kalau di dalam Alkitab kan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan hanya bisa dilawan dengan keinginan. Kalau kalian putus cinta atau cinta bertepuk sebelah tangan, ya, kira-kira apa yang bisa buat kalian bisa lupa atau move on? Kalau punya keinginan yang baru. Kalau tidak ada keinginan yang baru, itu kalian akan tahan-tahan dan sampai tunggu sekian lama tahun baru. Ketika kalian sudah punya keinginan yang lain, mungkin kepada orang yang lain, orang yang baru, itu baru pelan-pelan mungkin kalian bisa move on. Ya. Selagi kalian belum menemukan satu keinginan yang bisa membunuh keinginan yang lama, paham ya? Ya, tidak akan kalian bisa move on. Ya. Kita baru move on kalau sudah punya keinginan yang baru. Makanya keinginan hanya bisa dilawan dengan keinginan. Makanya di Alkitab dibilang keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Kenapa? Karena keinginan harus bisa dilawan dan keinginan. Kalau keinginan bisa tanpa dibalas dengan dilawan dan keinginan, hanya dilawan dengan menahan, wah itu agak repot. Saya rasa agak repot ya. Teks kitab suci kita mengatakan bahwa oleh roh kita dapat mematikan perbuatan daging. Ya. Perbuatan daging tidak dapat dimatikan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan hanya melalui kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Kenapa kita sulit mengalahkan perbuatan daging dengan kekuatan kita sendiri? Karena perbuatan daging atau kehendak dosa itu melekat dengan kita. Tubuh jasmani kita. Selama kita hidup, keinginan daging itu melekat, menyatu dengan kita. Sehingga kita tidak bisa mengalahkan keinginan daging. Ya. Makanya John Owen dia bilang bahwa ada 3 cara yang dikerjakan atau dilakukan Roh Kudus dalam mematikan dosa. Atau dalam memberikan kemampuan kita untuk melawan dosa. Cara yang pertama, yaitu Roh Kudus menghasilkan buah yang melawan natur dosa. Roh Kudus menghasilkan buah yang melawan natur dosa. Ketika keinginan dosa marah misalnya, ya, Roh Kudus membangkitkan sabar. Begitu ya. Roh Kudus membangkitkan sabar. Roh Kudus membangkitkan pengampunan. Ya, kalau kita membaca dalam Galatia 5 ayat 22, 23 dikatakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Ketika keinginan marah itu muncul, bagaimana kita bisa melawan keinginan marah? Ya. Bagaimana? Tahan? Tidak. Mau sampai berapa lama kita mau tahan? Ya. Kita hanya bisa memiliki kemampuan untuk melawan amarah ketika kita memiliki kasih. Ketika kita memiliki pengampunan. Ketika kita memiliki damai sejahtera. Ketika kita bisa memiliki kesabaran. Ya. Itu baru bisa melawan amarah. Tanpa itu tidak bisa kita melawan amarah. Jadi di sini dikatakan, John Owen bilang, yang pertama Roh Kudus kerjakan adalah Roh Kudus membangkitkan buah yang melawan natur dosa. Makanya kita bisa mengalahkan dosa. Bagaimana kita bisa mengalahkan dosa? Karena Roh Kudus membangkitkan buah-buah yang bisa memampukan kita untuk melawan dosa, yaitu membangkitkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dan buah-buah ini bertentangan dengan keinginan daging, dosa. Ya. Ini hal yang pertama. Ya. Hal yang kedua yang dikerjakan Roh Kudus adalah Roh Kudus menurut John Owen, ya, Roh Kudus melemahkan, menghancurkan, dan menyingkirkan keinginan dosa. Sekali lagi, Roh Kudus melemahkan, menghancurkan, menyingkirkan keinginan dosa. Jadi ketika keinginan dosa itu baru muncul,
Roh Kudus sudah melemahkan. Ya. Roh Kudus juga menghancurkan dan Roh Kudus juga menyingkirkan keinginan dosa. Ya. Kalau kita membaca, coba kita buka Yeskiel pasal 36. Satu orang mohon baca. Yeskiel 36 ayat 26-27. Ya. Ya. Hati yang keras, hati yang taat. Ya. Ya, perhatikan di situ ya. Tadi kan kalau poin yang kedua ini kan John Owen bilang Roh Kudus melemahkan, menghancurkan dan menyingkirkan. Yang pertama apa? Roh Kudus membangkitkan buah yang melawan natur dosa. Roh Kudus membangkitkan kasih, sukacita, itu supaya bisa mengalahkan amarah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Roh Kudus tidak saja melahirkan buah-buah yang melawan natur dosa, tapi Roh Kudus juga melemahkan, menghancurkan dan menyingkirkan keinginan dosa. Ya, melemahkan, menghancur. Jadi tidak saja diberikan kemampuan. Kalau kasih sukacita itu kan bicara tentang kemampuan. Tetapi penyerang ini pun dilumpuhkan, paham ya? Ya. Jadi ketika ada penyerangan dari musuh, ya, yang pertama Tuhan kasih kita benteng yang kokoh, ya, benteng yang kokoh. Ya, itu yang tadi kasih sukacita, damai sejahtera, buah-buah yang melawan natur dosa. Tidak saja memberikan benteng yang kokoh, tapi musuh di sana pun Tuhan Allah lemahkan, Tuhan Allah hancurkan. Ya, ini sudah dua cara yang Roh Kudus lakukan. Ya, kalau kita membaca Yeskiel pasal 36 ayat 26-27 di sana dikatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan ku berikan hati yang taat. Jadi di sana dikatakan hati yang keras itu Tuhan lemahkan, Tuhan hancurkan, Tuhan buang, Tuhan singkirkan dan diganti dengan hati yang taat. Ya. Ayat 27 dikatakan, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan. Ya. Jadi setelah dia sudah singkirkan, lemahkan, hancurkan hati yang keras, diberikan hati yang taat, dan hati yang taat itulah kemudian membuat kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi perhatikan di sini, cara kerja Roh Kudus luar biasa. Dia tidak saja memberikan kita kekuatan, memberikan kita benteng dengan membangkitkan buah roh atau buah-buah yang melawan, ya, tapi musuh yang di sana pun dilemahkan, ya. Musuh yang di sana pun dikecilkan kekuatannya. Musuh yang di sana pun itu sudah dihancurkan. Jadi serangan yang datang di sana semakin lemah, di sini bentengnya kuat. Itu luar biasa sekali, ya. Dan yang ketiga, menurut John Owen, dia bilang Roh Kudus membawa salib Kristus. Roh Kudus membawa salib Kristus masuk ke dalam hati orang-orang berdosa. Dan iman kepada Kristus itulah yang membuat dia menang. Iman kepada Kristus itulah yang membuat dia tetap teguh. Iman kepada Kristus itulah yang membuat dia tetap berdiri kokoh. Dalam teks kita, Roma 8 ayat 13, kalau kita melihat kembali ke Roma 8 ayat 13, teks kita, di sana ada satu kalimat yang menarik, ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Itu ayat 13. Baca, coba kita lihat kembali. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Nah, di sini perhatikan, saya mau menjelaskan satu hal yang prinsip yang penting, ya. Ayat ini seolah memberikan kita suatu pilihan. Seolah-olah ayat ini jika kamu hidup. Jadi jika itu kan memberikan kita seolah-olah pilihan, ya. Jika kita pilih A, ya, atau jika kamu hidup menurut daging, ya, atau jika kita pilih A, maka kamu akan mati. Tapi jika pilih B, kamu akan hidup. Jadi seolah-olah penentunya itu ada di kita. Ya, seolah-olah penentunya ada, itu yang pertama. Konsekuensi logisnya seolah-olah begitu. Seolah-olah penentunya ada di kita, dan yang kedua, seolah-olah nasib kita ini masih tidak jelas. Tergantung kita. Ya, tergantung kita. Itu ada dua konsekuensi yang seolah-olah lahir dari ayat ini. Tetapi sebenarnya ayat itu tidak bermaksud demikian. Ayat itu tidak bermaksud demikian. Ayat itu tidak bermaksud bahwa semuanya tergantung kamu, ya, atau pilihan bebasmu. Kamu yang bebas memilih Tuhan atau tidak. Kita percaya bahwa di dalam teologi reform, Alkitab katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi Allah yang memilih kamu. Ya, itu teologi reform. Jadi semuanya bukan ditentukan oleh kita, semuanya ditentukan oleh Allah. Ya. Nah, mari dengan perspektif reform ini kita melihat teks ini. Ya. Jadi teks ini bukan memberikan seolah-olah semua tergantung kita.
Coba kita melihat kalimat awal. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini Paulus bicara kepada siapa? Kepada jemaat Roma. Apakah jemaat Roma jemaat yang sudah percaya? Sudah. Ya. Nah, apakah mereka masih mungkin tadinya diselamatkan lalu hilang dari keselamatan? Tidak mungkin. Ya, kita percaya bahwa orang percaya akan dilindungi oleh Roh Kudus. Barang siapa yang percaya kepada Kristus akan selamat. Ya. Alkitab banyak mengatakan seperti itu. Tidak mungkin kita hilang dari kasih karunia Allah. Tapi teks ini bicara tentang orang Kristen Roma di masa lalu. Ini bukan bicara tentang sesuatu yang nanti. Sekalipun bicaranya bilang, jika kamu hidup menurut daging, itu bukan seolah-olah memberikan kesan di masa lampau. Tapi sebenarnya ini adalah satu gambaran. Dulu, jika kamu hidup di dalam daging, kamu akan mati. Itu dulu. Ya. Lalu kemudian teks yang berikut lagi. Jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Ini berarti teks ini mengatakan bahwa bukan kamu yang mematikan, tapi oleh roh yang mematikan. Jadi dalam teks ini jelas bukan manusia yang memilih untuk melakukan kehendak roh, tapi rohlah yang membantu manusia melakukan kehendak Tuhan. Oleh rohlah manusia dapat melakukan kehendak Tuhan. Ini bukan pilihan manusia semata, tapi pilihan yang sudah dimampukan oleh Roh Kudus. Ini perlu kita bereskan teks ini. Itu yang kedua, dampak yang dikerjakan Roh Kudus. Dan yang kedua, yaitu membuat kita mampu mengalahkan dosa. Yang ketiga, dampak roh tidak saja berhenti di situ. Ayat 12, ayat 13 bagian akhir. Ya, di sana dibilang, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, kamu akan hidup. Jadi Roh Kudus tidak saja membuat kita rajin dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau merasa berhutang, ya, merasa berhutang. Tadi kan di poin yang pertama kan akibat pekerjaan Roh Kudus kan kita menjadi pribadi-pribadi yang berhutang, ya. Tetapi kita juga bisa menang atas perbuatan daging. Tapi tidak berhenti di situ. Dia bilang juga terakhir kita adalah kamu akan memiliki hidup. Ya. Memiliki hidup yang dimaksud di sini merujuk kepada keselamatan kita. Jadi barang siapa memiliki Roh Kudus, ia akan menjadi orang yang berhutang kepada Allah. Lalu yang kedua, dia mampu melawan dosa. Dan yang ketiga, dia akan memiliki hidup yang kekal. Jadi proteksi Roh Kudus ini luar biasa. Manfaat Roh Kudus ini luar biasa. Ya. 5 peran yang dikerjakan Roh Kudus membuat 3 hal yang terjadi dalam diri orang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan kita semua diperkenankan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran kita.